Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Bapak Ibu, kita semua ingin gitu ya, menjaga atau bisa memahami atau mengetahui apakah Ramadan kita kemarin sukses gitu ya. Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa saat kesuksesan kita dapatkan, minimal kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian kita menjadi pribadi yang suci, yang fitrah. Dan yang lebih penting lagi, kita menjadi pribadi yang mulia dengan gelar yang muttaqin tadi. Maka Bapak Allah, kita semua tahu bahwa kehidupan yang Allah ciptakan ini adalah sebuah seleksi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, atau kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa di antara kita, di antara kalian yang paling baik amalnya. Bahkan tadi ayat surat yang dibaca Imam tadi, Ustaz Ilman ya. Jadi di surat At-Tin itu sendiri juga ditegaskan oleh Allah ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh telah diciptakan manusia sebaik penciptaan. Tapi sungguh di antara mereka banyak asfal, banyak lupa. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun mamnun. Dan kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka lah yang mendapatkan satu pahala yang melimpah. Lagi-lagi Bapak Ibu, kehidupan adalah sebuah seleksi. Termasuk juga dalam Ramadan kita kemarin, gitu ya. Ramadan kita kemarin itu juga merupakan satu seleksi Allah, ya, buat kita semua. Kita nggak bahas orang yang tidak sholat, yang tidak puasa, gitu ya. Kita bahas yang sama sholat, nggak puasa. Gitu. Ini sebagaimana yang Allah ingatkan kita dalam surat Al-Maidah. Saya sampaikan di majelis ini. Surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 54. Ini benar Allah memilih di antara kita umatnya, dan tujuannya hanya orang-orang beriman. Kita nggak bahas orang yang tidak beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. May yartadda minkum an dinihi, bangsa yang murtad dari agama Allah. Artinya ada orang-orang beriman. Kalau jangan coba cermati, bersani ya. Ramadan kemarin tuh saya yakin di hari yang pertama ya, kalau kita kepakai indikasi adalah sholat taraweh gitu ya. Taraweh malam pertama itu kan penuh gitu ya. Sampai maka di luar-luar itu di semua masjid Pak, di semua masjid, termasuk masjid kita ini kan ya. Jadi bahkan sampai masjidnya nggak muat. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu itu tinggal separuh. Ya, 3 minggu tinggal dan sebagainya. Saya merasakan kemarin Bang Muklas. Jadi kebetulan kan jadwal saya tidak jauh, sekitar Cordoba sini, apa itu Salam dan Al-Badar gitu ya, keliling saja. Tetapi ada jadwal yang agak jauh, yang di daerah Bunduran. Sehingga memaksa saya harus berangkat ke sana menjelang ini. Ternyata subhanallah, yang selama tidak tahu, saya pikir ya semua pada asik ibadah. Ternyata yang ramai itu jalannya Bapak. Padahal itu baru pekan belum sebulan terakhir. Itu udah macet, ya Allah. Saya telat ini nanti. Saya nggak bayangkan gitu ya. Itu padahal belum sampai 2 bulan terakhir. Itu menandakan bahwa betul Allah menciptakan kehidupan ini adalah sebuah seleksi. Buat siapa? Buat orang beriman. Karena jelas ayatnya. Kita nggak bicara orang yang tidak beriman. Sehingga Bapak Ibu, dengan seleksi ini ternyata nanti Allah akan menentukan atau memilih, dan Allah yang menentukan, bukan kita. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, bahasanya gitu ya. Maka Allah akan memilih ya, biqaumin, dari kaum orang beriman tadi. Baik, ini saya sering sampaikan, ini menjadi, kalau kita bicara masalah Ramadan, itu menjadi indikasi atau parameter bahwa Ramadan kita sukses. Yang pertama apa? Ternyata Allah berikan satu ciri orang yang dipilih Allah ini, orang yang dijadikan pemenang oleh Allah ini adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yani Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Coba jangan bersani. Ayatnya adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Pada di ayat yang lain itu juga sempat diingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Hei orang beriman, tolonglah agama Allah. Yang surgum akan menolong agama, menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan diri kalian. Artinya di banyak ayat atau bahkan hadis-hadis Rasulullah itu menegaskan bahwa barang siapa yang menolong Allah, ada satu upaya aktif, maka Allah akan menolongnya. Tetapi khusus ayat ini, lagi-lagi kami sampaikan ya, karena dikhususkan orang beriman. Jadi Allah yang memilih dulu, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, baru dia mencintai Allah. Baik, Bapak Ibu, coba kita cermati.
indikasi kesuksesan Ramadan kita. Monggo Pak Indra. Jadi ini salah satu indikasi kesuksesan Ramadan kita, yakni bagaimana kita menjadi pribadi yang dicintai Allah dan sekaligus mencintai Allah. Dan parameternya sederhana, Bapak. Ini intinya cuma dua, yakni bagaimana kita semua beramal kita tujukan pada Allah. Bagaimana kita beramal sesuai dengan aturan Allah, yakni perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Baik itu perintah Allah yang sifatnya wajib maupun sunnah, maupun larangan Allah yang sifatnya haram ataupun makruh, kita coba tinggalkan. Jadi paling gampang itu begitu ada seruan azan misalnya, segeralah engkau sambut misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sambutan yang paling sederhana ya kita jawab gitu ya. Sambutan berikutnya ya kita sedang mempersiapkan diri kita kemudian menuju ke masjid. Itu contoh paling gampang. Kemudian juga Allah perintahkan misal janganlah kalian sehari pun tidak membaca Al-Quran misalkan, maka kita lakukan itu misalnya ya. Ini contoh ya, berarti indikasinya Bapak Ibu yang pertama bahwa Ramadan kita ya, itu sukses manakala kita dicintai Allah dan Allah mencintai kita mencintai Allah. Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Ya indikasinya itu sederhana sekali. Ya, begitu jenengan pokoknya begitu melakukan sesuatu maka parameternya Allah ridho atau tidak, Allah melanggar aturan Allah atau tidak. Kalau tidak, lanjutkan. Kalau ini perintah Allah, ya sudah kita laksanakan. Sallallahu. Ini pertama. Ternyata yang kedua, Bapak Ibu, ayat ini orang yang sukses Ramadan itu ternyata berikutnya mereka memiliki sifat yang andam asor, sifat karakter yang baik atau madinul khuluq dengan kalimat adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Jadi di sini jelas sekali yang pertama menggunakan kata-kata adillah. Adillah itu rendah diri, bahkan bukan rendah hati, rendah diri. Andam asal betul-betul kita merendahkan diri kita di hadapan orang-orang beriman. Jadi karakternya itu benar orang yang sukses Ramadan itu memiliki karakter yang suka lemah lembut gitu ya. Kemudian tidak mudah marah ya, atau bahkan intinya seperti itu. Tetapi juga tidak salah mereka juga aizzah alal kafirin, mereka tegas pada orang kafir. Ya, ini penting ya. Jadi kali yang pertama bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ternyata bagian yang kedua adalah bagaimana karakter atau akhlak kita. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, ternyata indikasi kesuksesan Ramadan kita yujahiduna fisabilillah. Mereka punya etos kerja. Ya, punya etos kerja yang luar biasa. Yujahidu, jadi bahasa jahada itu sungguh-sungguh. Dan sungguhnya di mana fisabilillah, di jalan Allah. Itu jelas sekali ya. Jalan Allah itu luas ya, bukan hanya sekedar jenengan ngajak salat, bukan hanya sekedar itu. Ya, ini bagaimana jenengan menyebarkan atau bahkan nge-share kebaikan-kebaikan di grup WA atau di Instagram atau dan sebagainya. Termasuk misalnya jenengan mencegah dan melakukan kebaikan. Itu subhanallah. Ini indikasi yang ketiga. Ya, ini bagaimana Ramadan kita itu menjadikan kita punya etos kerja yang luar biasa dan itu senantiasa yujahid dan bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah. Oke Bapak Ibu, yang terakhir yang keempat ternyata ciri kesuksesan Ramadan kita itu kita tidak menjadi pribadi yang cengeng. Waduh capek kerja sendiri dah. Ya, karena Allah ingatkan kita dengan bahwa saat kita melakukan hal tadi, kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, kemudian kita berakhlak yang mulia, ya, bahkan kita menyampaikan sungguh-sungguh dalam satu jalan kebaikan, itu pasti ada yang menentangnya, pasti ada yang mengganggunya, pasti ada yang ini. Maka di ayat ini disebutkan dengan wala ya khafuna laumata laim, dan sungguh mereka tidak takut celaan orang yang suka mencela. Ya, udah yakin kebaikan jalankan. Ya Bapak Ibu, insya Allah 4 hal itulah yang tentunya akan menjadi indikasi kita terkait dengan kesuksesan Ramadan kita. Dengan dicintai Allah dan cinta Allah, dengan kemudian memiliki karakter yang ada pasor, dan yang ketiga memiliki karakter semangat juang yang tinggi, fisabilillah tadi, kemudian tidak cengeng. Bapak Ibu, kalau 4 hal kita miliki ini, sebagaimana yang ditegaskan tujuan Ramadan ini, yakni lalat tatakun, jadi pribadi yang mulia, gitu ya. Ini adalah dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Sungguh yang demikian tadi ada keutamaan Allah
liman yasha, yang diberikan pada orang yang dikehendaki. Jadi lagi-lagi ini semua adalah ketentuan Allah, bukan karena kita. Maka jelas sekali kalau kita kaitkan dengan sebuah hadis qudsi bahwa as-shaumuli, puasa adalah untukku, wa azzibi, dan aku sendiri akan membalasnya. Ini Allah. Baik, itu Bapak. Jadi ini sebagai ini aja pengingat, saya yakin dengan kalau mau browsing banyak, tapi insya Allah ini nggak ketemu di YouTube. Gitu. Jadi intinya betapa Ramadan yang kita lalui tadi harus kita sempurnakan. Kalaupun kita tidak merasa sempurna atau merasa masih banyak kekurangan, ada saatnya kita sempurnakan. Dengan apa? Dengan puasa 6 hari di bulan Ramadan. Jadi yang disampaikan, maka tentunya Bapak Ibu Allah, lagi-lagi kita telah menyelesaikan bulan Ramadan, maka kita mohon pada Allah yang dilakukan oleh para sahabat Bapak Ibu, kalaupun mereka telah meninggalkan Ramadan seperti ini, selama 6 bulan berikutnya beliau senantiasa berdoa kepada Allah untuk diterima puasanya. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana qiyamana. Itu dibaca terus sampai 6 bulan berikutnya, dan diperuntukkan untuk puasa di bulan Ramadan tadi. Ya, ini monggo kita amalkan itu. Kemudian nanti dengan harapan bahwa artinya kita belum tahu persis kan ya, apakah diterima Allah atau tidak. Tapi yakin Allah menerimanya, dan kita terus mohon kepada Allah agar kita menjadi bagian yuhibbu, yakni pribadi yang dicintai Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.